Selamat siang semuanya. Ya, semua dalam kondisi sehat? Baik, ya. Hari ini kita akan bertemu di dalam mata kuliah dasar-dasar pemasaran, ya. Oh iya, saya harus menyapa kalian. Salam hoi Aristoi. Ya, diulang lagi. Oh, jarane sehat, jarane udah habis makan siang toh. Salam hoi Aristoi. Jadi gini Pak Roy, salam hoi Aristoi, hoi Aristoi, hoi hoi hoi. Hoinya tuh ini terus gini, terus gini. Nah, itu melambangkan grow up gitu ya. Salam hoi Aristoi, hoi Aristoi, ding ding. Nah, gitu ya. Oke, kita akan memulai perkuliahan hari ini. Ini kelas SLM Sugio Pranoto Learning Model. Dan hari ini kita ada praktisi ya. Nanti kalian akan lihat, akan kenalan. Loh Bu, praktisinya kok masih muda banget Bu. Ini kayak seusia saya Bu. Ah, iya memang masih muda begitu ya. Nah, kita akan memulai tapi kita akan berdoa dulu ya. Baik, ada teman-teman yang mau masuk biar bergabung dulu. Depan. Oke. Kita juga akan mendoakan ya. Tadi Sisilia menginformasikan ada salah satu mama teman kalian, siapa Farid, yang berpulang ya. Mari kita mendoakan. Doa akan saya pimpin secara Katolik, silahkan yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh berkumpul di sini dalam kondisi baik dan tak kurang suatu apapun. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama dalam mata kuliah dasar-dasar pemasaran dan juga akan mendapatkan sharing dari praktisi dari kakak kelas kami semua. Pada kesempatan ini izinkanlah kami memohon agar acara berjalan lancar dan kami semua mendapatkan banyak ilmu, banyak hal yang bisa kami pelajari bersama. Kami juga mendoakan bagi orang tua dari Farid, mamanya yang berpulang hari ini, semoga Tuhan sendiri yang menerima beliau, mengampuni segala dosanya dan Farid dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan doa ini kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman semua, sekali lagi sesuai dengan jadwal, hari ini kita kedatangan kakak kelas kalian. Nanti biar cerita sendiri, masuknya kapan, lulusnya kapan. Nah, ini namanya mau dipanggil Bapak atau Kak atau Mas ini. Ini Kak Roy ya, Kak Roy itu alumni dari sini, kakak kelas kalian dan sekarang sudah menjadi seorang manajer hotel Cantik ya, betul ya, Cantik di Semarang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang persaingan. Karena kalau materi kita itu biasanya hanya terdiri dari teori, hari ini Kak Roy itu akan memberikan implementasi atau contoh bagaimana persaingan itu dalam dunia kerja Kak Roy ya. Kak Roy Yuza ya, nanti biar menjelaskan sendiri ya. Terus Kak Roy nanti juga akan menceritakan bagaimana proses beliau dalam melakukan teori ini di dalam pekerjaannya, kemudian juga menceritakan tantangannya ya. Karena persaingan itu tidak mudah. Yang namanya persaingan, cari pacaran nanti tanya Kak Roy ya. Kak Roy ini sekarang udah berkeluarga tapi bagaimana bersaing mendapatkan istrinya sekarang itu seperti apa, itu juga persaingan teman-teman. Nah, kita nanti akan pelajari itu sehingga tolong diperhatikan dan juga kita akan berdiskusi. Silahkan semua hal yang terkait dengan materi persaingan silahkan untuk ditanyakan ya. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini silahkan Kak Roy untuk berdiri bersama saya di sini. Nah ini Kak Roy, nanti kita juga akan foto bersama ya biar ada kenangan. Wah, ini Kak Roy pernah belajar bersama dengan kita.
Gitu ya, siap untuk mendengarkan ya. Silahkan untuk dipersiapkan juga untuk tanya jawab nanti, diskusi, agar kita mendapatkan banyak hal dari materinya Kak Roy. Silahkan Kak Roy. Ya, terima kasih Ibu Berta. Suara saya terlalu kencang nggak ya teman-teman? Enggak ya? Waduh, lah ini kalau saya bilang, mungkin teman-teman di sini saya dulu, kalau teman-teman angkatan saya bilang tuh saya dulu di sini kelasnya anak-anak nakal. Karena saya di manajemen D, kalau teman-teman bilang dulu kuliah sering cabut, jangan pernah dicontoh ya. Jadi di sini saya mau sharing aja sih sama teman-teman. Udah pada makan siang ya? Atau ada yang baru bangun tidur langsung berangkat, gak mandi dulu? Sudah, kebiasaan saya dulu gitu sih. Oke, saya langsung aja. Saya mau perkenalan diri. Nama saya Roy. Teman-teman bisa panggil saya Oy. Dulu panggilan saya di sini. Nah, saya dulu alumni sini angkatan 2008. Tapi saya sangat sayang banget sama kampus, akhirnya saya kuliah 7 tahun di sini. Saya baru lulus 2015. Gitu, terus sekarang saya akhirnya dipercaya jadi sales manager di Hotel Cantik. Dulu saya konsentrasi tidak di manajemen pemasaran. Tapi teman-teman jangan takut bahwa nanti akhirnya ambil konsentrasi apapun, yang penting kalian berani. Kalian harus berani terjun di dunia itu, kalian punya semangat apa harus berani. Di mana ada peluang kalian harus ambil. Jangan pernah terkotak-kotak misalkan, wah aku lulusan manajemen nih, aku kerjanya ning farmasi misalkan, nggak nyambung. Tapi satu saat akan kepake. Banyak contoh di lapangan soalnya. Gitu. Nah, saya mungkin akan bahas sedikit creating competitive advance. Kalau saya kemarin lihat materinya sedikit mengenai ini, competitive advance itu mengenai value produknya ya Bu, kalau nggak salah ya Bu Berta. Jadi produk kita itu seperti apa sehingga menimbulkan satisfaction ke customer. Kemudian kita juga harus kompetitif dalam analisis bagaimana kita menjadi first market leader. Dalam artian kita di puncak dari semua market. Jadi kita selalu dicari. Kemudian ada competitive marketing strategi. Di sini kita selain kreatif, ketika kompetitor kita punya apa, kita bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi. Adopt. Kira-kira yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita di perusahaan ataupun di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Ada yang merasa terlalu cepat saya jelasinnya, langsung ke poin-poinnya? Enggak? Nangkep? Oke. Saya senang yang cepat-cepat. Nah, ini salah satu hotel di mana saya bekerja, mungkin teman-teman udah tahu di Gajah Mada. Hotel Cantik itu, nah ini kayak saya bilang tadi, kita harus menguasai produk juga. Produknya saya ini adalah hotel. Hotel Cantik ini merupakan hotel bintang 4 di Semarang. Kami memiliki 106 kamar dengan 4 tipe. Kemudian ada 4 ruang meeting. Nah, kalian harus jual nih, gimana? Bukan jual kamar, kalau jual kamar kita dalam artian kita apartemen, kita jual selesai. Tapi di sini kita jualan waktu. Teman-teman mau nginep berapa lama? Jadi itu yang kita jual. Kemudian juga ada ruangan karaoke, mungkin ada yang ulang tahun, tembak karaoke yang cantik. Di sini karaoke-nya karaoke keluarga, bukan karaoke itu ya, aman. Terus di sini juga ada fasilitas pool, gym, lobby bar. Kalau teman-teman mau ngopi ganteng, ngopi cantik, arisan mungkin, atau ada yang ikut MLM mulai dari sekarang. Soalnya dulu angkatan saya ada yang ikut MLM, jualan. Dari angkatan saya dulu udah mulai jualan skincare, apa yang MLM itulah. Itu udah ada, jadi bisa ngopi-ngopi di situ. Ada live musik tiap Rabu, Jumat, Sabtu. Kemudian juga ada spa, dan yang paling utama adalah Hotel Cantik ini ada di pusat kota, ring satunya kota Semarang. Kalau ring satunya sebenarnya itu harusnya Kota Lama, tapi sekarang bergeraknya dari ring satunya Simpang 5 karena orang pasti jujuknya untuk wisata ke Simpang 5. Jadi akses kemanapun gampang. Nah, 4 kompetitor besar terdekat saya adalah 4 hotel ini. Mungkin teman-teman tahu Grandika itu hotelnya di mana, terus Novotel, Luskin, Metro Park View itu dulu Metro, depannya Johar. Sekarang recover, dia direnovasi, tadinya bintang 2 atau 3, sekarang jadi bintang 4. Nah, ini kompetitor terdekat saya dan sama-sama bintang 4. Seperti itu.
Nanti kalau mau tanya kita lebih diskusi sharing aja. Ini saya nyampein beberapa hal dulu aja, nanti kita lebih sharing. Kemudian, nah saya bilang tadi, strategi, kita harus pertama kita SWOT-nya dulu. Strongnya kita apa, weakness kita, opportunity-nya apa, threat-nya juga apa. Di sini strongnya, wah saya bintang 4. Saya membernya dari Hotel Tentrem, karena kami satu grup, dan juga satu grup dengan Sido Muncul. Jadi saya merasa, wah saya bangga, holding saya kuat, grup saya banyak, besar. Nah, dan juga aksesnya gampang karena di tengah kota. Hotel lain contoh yang di Arus, di atas. Orang mau ke atas sudah jauh, Arus, sekitar situ ada apa ya? Terus Grand Candi sekitar situ ada apa ya? Orang pasti pertama cari tengah kota dulu, karena apa? Isi akses, mau kemana, stasiun dekat, bandara dekat, gitu. Jadi itulah kekuatan dari kami. Kemudian weakness, kelemahannya memang karena tengah kota lahannya sempit, akhirnya limit untuk capacity, baik itu ruang meeting, kamarnya nggak terlalu besar, parkirnya susah, seperti itu. Kemudian tapi opportunity-nya rata-rata tuh pebisnis yang nginep di situ, entah itu owner, entah itu manager level, director level, macam-macam. Rata-rata Semarang itu kebutuhannya adalah kebutuhan bisnis, bukan kebutuhan wisata. Wisata sekarang Semarang sudah bergeser, tiap Sabtu Minggu tuh pasti selalu ramai. Trennya Semarang sekarang gitu. Dan trade-nya itu, yaitu bintang 4 di Semarang semakin banyak sekarang. Yang paling baru ada Arus, terus kemudian ini nanti Padma kan jadi kok, Padma kan bintang 5, itu nanti kompetitornya grupnya kami di Tentrem, yang depannya Tonghin. Gitu. Nah, ini saya bilang strateginya. Kalau saya bilang Cantik strateginya gimana ya? Pricing is quality. Saya nggak jualan harga murah dan saya nggak mau jadi hotel murahan. Saya di sini jual kualitas. Teman-teman boleh cek di Traveloka, harga Cantik hari ini pasti 700 ke atas. Kalau ada aplikasi Traveloka. Saya nggak jualan harga murah, karena apa? Saya jualan kualitas. Itu yang membedakan kami dengan hotel yang lain. Karena kami maintenance-nya cukup tinggi. Teman-teman kalau nginep biasanya ada minuman di kulkas tuh, ada cemilan. Di tempat kami free. Jadi teman-teman bayar 700.000 itu sudah termasuk itu semua. Dan ada produknya sudah muncul pastinya. Ada kopi jahe, tolak angin, seperti itu. Terus yang keuntungannya juga membernya Tentrem. Teman-teman nginep di situ, daftar member. Nah, keuntungannya lagi, kalian ketika membernya Tentrem, kalian bisa dapat diskon di semua outletnya kami. Contohnya, misalkan teman-teman udah daftar member, pertama itu membernya blue, nanti naik habis itu jadi gold, teman-teman bisa dapat diskon 10% setiap harinya ketika nginep. Kumpulkan poinnya, tukarkan di semua outlet, Kemang Engking, Kunokuni, di semua outletnya kami. Terus Sido Muncul Group, enaknya juga gitu, karena produknya pasti ada Sido Munculnya. Teman-teman percayalah, wah Sido Muncul, wah ini pasti bagus. Nggak semuanya produk itu kualitasnya yang ecek-ecek lah kita bilang, semuanya best quality. Kemudian yang tadi bilang itu harga tinggi, kenapa? Maintenance-nya kami tinggi. Ini contoh aja, meja ini misalkan udah pudar ya, kami cat lagi langsung. Hotel lain, teman-teman kalau udah pernah main ke hotel lain, misalkan ada acara perpisahan waktu SMA atau apa, pasti kok wallpapernya ngelupas, kok mic-nya nggak jelas. Mungkin teman-teman udah pernah ngerasain ya acara di hotel kayak gimana. Coba sesekali main ke Cantik, coba karaoke-nya aja deh, sound-nya aja kayak gimana. Kalau udah ada yang pernah ke Cantik ya, kalau yang belum silakan coba. Nanti kalau ke Cantik mau karaoke, cari Pak Mas Roy gitu aja. Karena nama Roy di situ cuma ada 1, 2, 3. Roy saya sales, Roy satu anaknya owner, Roy satu yang untuk handle Instagram. Jadi kalau mau cari Roy sales gitu aja, Mas Roy sales. Karaoke di sana teman-teman 2 jam, 1 jam saya kasih free, 1 jamnya bayar. Carinya saya aja, jangan cari yang lain, nanti bingung soalnya. Terus kemudian near from everywhere, ya dekat. Teman-teman mau cari pisang planet khas Semarang, nah sate ayam Pak Tayu, pecel Mbok Sador, kopi Toko Un apa dan sebagainya, semua dekat. Mau cari peralatan, kalau saya bilang sama tamu-tamu tuh gini, Bapak memang kami kalau ke mall itu kan cuma 5-10 menit ya, ke Paragon, Ciputra, terus ada DP Mall. Saya bilang kalau Bapak mau cari mall yang lain, ada S Hardware, ada Informa,
Biasanya teman-teman kalau yang dari luar negeri kan cari colokan apa dan sebagainya kan susah. Ada S Hardware. Mau belanja kasur untuk bawa pulang silahkan Pak, saya bilang gitu. Ada semua di situ. Terus yang menjadikan strategi ke-5, kami memiliki signature food. Teman-teman kalau nginep di sana wajib nyobain roti kukusnya Canti. Wajib nyobain es krim tol angin. Itu cuma ada di Tentrem sama Canti. Itu yang jadi keunggulannya di tempat kami, karena di tempat lain nggak ada. Teman-teman kalau roti kukus yang peleburan ono tuh, yang kukus yang di dekatnya Pentis, pernah jalan sana nggak? Hah? Pelangi ada tapi rasanya kurang kan? Udah nyoba? Yang di Canti belum? Tentrem belum? Kapan-kapan ke Canti pas breakfast. Itu cuma ada di situ. Kalau nggak ke Kuno Kuni wes. Itu ada di grupnya kami. Es krim tolak angin cuma ada di saya sama Tentrem. Dulu ada coklat tolak angin, tapi sekarang nggak diproduksi. Nah, buat teman-teman cewek nih, kami juga punya produk yang memiliki keunggulan. Kami jualannya produknya sudah muncul juga. Apa? Yang buat itu mata itu apa namanya? Palet tempatnya. Nah itu logonya tolak angin. Itu cuma ada di tempat kami ataupun di Tentrem. Silahkan datang ke Canti yang mau dandanin jadi cantik-cantik, ada di situ. Harganya cuma sekitar 180-an kalau nggak salah. Tetap maaf ya Bu, sambil jualan ya Bu, saya basicnya sales sih ya, jadi dan jadi kalau teman-teman, soalnya itu paling laris diburu sama ibu-ibu sama mbak-mbak, selalu inden. Kalau ada nanti kami WA, kami kirim ke pembelinya langsung. Nah, yang membedakan di tempat kami dengan hotel lain, teman-teman sering nginep di Canti, nanti akan jadi VIP member. Nah, apa sih keuntungan jadi VIP membernya di situ? Setelah di atasnya gold tuh ada platinum sama black member. Sering ke situ jadi VIP, treatmentnya akan beda. Contoh, kalian akan punya anduk berukir nama kalian sendiri. Kemudian welcome amenities pasti dapat. Kemudian treatment yang lain itu pasti dapat. Salah satu contoh yang personal treatment itu adalah kalian punya anduk nama kalian sendiri. Itu yang membedakan. Di hotel lain tidak ada. Coba kalau teman-teman udah pernah sering ke hotel mana, misalnya Gumaya ataupun Grandika deh yang kompetitor, pernah nggak sampai dibuatkan seperti itu? Terus ada surprise yang tidak pernah dialami juga. Banyak lah hal-hal seperti itu. Jadi personal touch-nya kami akan beda. Dan ketika kalian sudah sering ke Canti, kalian boleh tidak memilih makanan yang ada di breakfast. Kalian request misalnya, wah aku bosen nih mangannya Kiki wae ning Canti. Saya mau minta steak ataupun nasi goreng ataupun mie goreng yang ada itu. Kami buatkan. Dan kami persilahkan memilih mau yang mana. Seperti itu. Itu yang membedakan. Jadi ketika kita membahas strategi, kita harus memiliki hal yang beda. Apa yang bisa value added kita berikan kepada tamu di mana kita jualannya mahal. Teman-teman bintang 4 yang lain pasti kan 450, 500, 550. Silakan cek Traveloka untuk yang bintang 4 atau tiket.com. Jangan pernah membandingkan sama Agoda ya. Saya sering sakit hati Bu kalau bandingin sama Agoda. Karena gini, teman-teman kadang ngeklik Agoda, wah tertampil ini cuma 300 sekian. Coba diklik. Nanti ada pajak, ada apa dan sebagainya, akhirnya ketemunya sama. Jangan pernah tergiur oleh tampilan yang ada di online travel, harganya murah. Murah ketika pelayanan, kalian maunya apa? Ketika kita butuh hotel yang benar-benar kita pengen di servis benar-benar, nggak mungkin harganya murah. Itu strateginya di situ. Silakan kalian mau jualan murah nggak apa-apa. Kalau mau cari yang murah masih ada hotel lain. Saya bilang gitu pasti. Saya nggak jualan murah, saya jualan kualitas. Begitu. Nah, hari ini ya sedikit kuat aja sih. Kita harus cari peluang apapun kita harus cari. Ketika ada, kenapa enggak? Begitu. Sekian Bu. Mungkin kalau teman-teman mau sharing tanya apa, saya persilahkan. Terima kasih. Wah,
banyak Bu tantangannya Bu. Jauh-jauh. Baik, ini kesempatan Yuk, langka sharing. untuk ketemu dengan kakak kelas kalian yang sudah dalam kondisi sibuk sekali ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Sisil, kemudian ada lagi, silakan. Ya, 3 dulu ya. Oke, silakan berikan nama kemudian pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Berta. Perkenalkan, nama saya Cicilias dengan NIM 21D10176. Jadi saya ingin bertanya, dari sekian banyaknya hotel bintang 4 di Semarang yang emang benar-benar kualitas, mereka juga menjual kualitas dan gak hanya cantik ya, kayak yang menjual kualitas. Caranya manage kalau misal hotel cantik itu emang benar-benar hotel yang berkualitas dan mereka memprioritaskan customernya untuk tinggal dengan nyaman, comfortable dan lain-lain itu benar-benar harus kecantik itu kayak gimana Kak? Terima kasih. Disimpan dulu ya Pak Roy. Ya, pertanyaan kedua, yuk silahkan. Selamat siang Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya Irin. Saya mau bertanya mengenai kompetitor yang tadi Bapak tampilkan. Ada 4, ada Grandika Hotel, Novotel Hotel, Wiskin dan juga Metro Park. Nah, saya mau bertanya nih Pak, untuk kompetitornya ini bagaimana sih Bapak bisa menentukan 4 hotel ini sebagai kompetitor Bapak? Dan kalau misalkan saya boleh bertanya juga ya Pak, ini kan kalau misalkan dari point of view saya orang yang awam tentang perhotelan, kok bisa ya Novotel Hotel ini masih tetap masuk ke kompetitor Bapak? Karena saya menganggap Novotel ini sebagai hotel yang padahal bangunannya juga kan kalau hotel Grandika, Wiskin, hotelnya Bapak juga ini kan juga hotel bangunan baru seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, selamat siang Pak Roy dan selamat siang Bu Berta. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Binawan. Di sini saya izin bertanya Pak tentang online travel agent yang tadi sudah dibahas Bapak sedikit tadi ya, tentang ada Agoda, ada mungkin platform lain yang penyewaan hotel begitu Pak. Jadi bagaimana sih pihak hotel sendiri atau pihak cantik sendiri memenangkan persaingan kepercayaan pasar begitu Pak, antara pihak hotel sebagai pemilik bisnis dan OTA itu sendiri sebagai pihak agent pemasaran hotel begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Sisil, Iren, dan Agil. Mungkin sudah tercatat semua Pak Roy, mungkin bisa dijelaskan. Monggo silakan. Baik, saya jawab dulu dari Mbak Sisil ya. Sis, saya panggil Sis aja ya, Sis and Bro. Saya nggak enak kalau panggil Pak, kroso tuwo ya Le. Aku soalnya masih nggak mau kelihatan. Saya jujur di kantor nggak mau dipanggil Pak, walaupun sudah level manager ataupun apa, saya nggak mau. Karena kita sendiri semua sama, Mas, Mbak gitu, panggil gitu aja. Bro, Sis ya, kayak gitu. Nah, di sini kualitas dan kenyamanan di hotel cantik seperti apa yang membedakan dengan hotel lain? Nah, kualitas saya tadi salah satu contohnya. Teman-teman boleh cek nanti sewaktu-waktu kapan mau pas ngadain acara atau apa, silakan kunjungin ke hotel manapun mau bintang 4. Kualitas jangan yang baru ya. Kalau kita seusianya Arus, kami nggak apple to apple karena dia masih baru. Kalau kami masih baru 5 tahun, carilah hotel yang sekitar 5 tahun, misalkan Grandika dan Novotel yang tadi saya bilang. Nah, di sini kenapa saya bilang kualitas? Satu, kamar kami selalu termaintain dengan baik. Wallpaper tidak ada yang ngelupas. Karpet kami selalu bersihkan walaupun mungkin sudah sekian tahun, karena untuk peremajaan itu membutuhkan waktu minimal itu paling nggak 5 tahun untuk peremajaan properti hotel, mau kasurnya, mau lemarinya, karena satu kamar nilainya nggak sedikit, hampir sekitar 100 juta mungkin ada ya satu kamar itu kurang lebih. Terus kualitas yang saya jual itu dari properti pasti. Hotel selalu dicat. Hotel lain coba aja kalian lihat, catnya udah pada pudar pasti. Punya saya berani jamin di dalam nggak ada yang pudar.
barang-barangnya tetap kondisi baik. Kasur pernah jebol karena ada salah satu tamu bawa anak kecil loncat-loncat di kasur, Bu. Kasurnya jebol. Langsung kami perbaiki hari itu juga. Itulah yang membuat kami selalu jual kualitas. Dan kenyamanannya seperti apa? Kenyamanan kami di usaha jasa itu adalah personal touch tadi. Jadi kami membuat teman-teman yang nginep di Canti berasa di rumah. Jadi kerja pulang capek udah apalagi yang dibutuhkan. Kami selalu siap untuk melayani semuanya. Itulah yang membuat kami semua tamu-tamu selalu bilang nyaman. Nyatanya banyak yang long stay soalnya kemarin 3 bulan, 4 bulan. Ini untuk tahun ini masih belum ada karena kan setelah pandemi. Kemarin sebelum pandemi banyak long stay. Salah satu contohnya dari BCA itu ada. Akhirnya beliau keluar karena pindah cabang, naik posisi. Itu ada. Ini kalau di hotel bilang bahasa long stay minimal itu 2 minggu. Sampai hari ini kami masih ada Mandiri University. Jadi teman-teman kalau nanti kerja di Bank Mandiri ada training, pasti nginepnya ada yang di Canti. BCA itu pasti ada yang nginepnya di Canti. Itu yang saya jual dari kualitas maupun kenyamanannya. Ada lagi Mbak Sis? Oke. Kemudian dari Iren, kenapa kompetitornya Novotel masuk gitu ya? Padahal itu hotel tua gitu ya. Termasuk Arkenso yang dulu Horizon. Arkenso kan juga hotel tua tuh, Horizon dulu. Yang di Simpang 5 itu, Ciputra juga hotel tua. Itu sebenarnya masuk kompetitor kami. Walaupun dia sebenarnya bintang 5 Ciputra itu. Kenapa Novotel masih masuk kompetitor? Karena dia dibilang hotel bintang 4. Saya bilang apple to apple-nya adalah sama bintang 4. Walaupun mau dia bangunan tua dan sebagainya, tapi dia bintang 4. Dan itu areanya dekat sama saya. Nah, makanya itu saya bilang Novotel masuk kompetitor saya. Tapi secara grup hotel ya, kami memang masih kalah karena Novotel grupnya international chains. Sama kayak ada Crown Plaza, Holiday Inn, itu adalah grupnya IHG. Mungkin kalau udah member juga, membernya Accor atau itu? Enggak. Teman-teman kalau udah punya member itu lebih enak. Kalau saya kan grupnya masih grup Tentrem sama Sido Muncul Group. Tapi kalau udah bicara Accor, udah bicara Aston, Archipelago, itu beda lagi. Archipelago grupnya juga banyak, Horizon grupnya juga banyak. Semarang Horizon tuh ada 1, 2, 3, 5. Dulu Star Hotel, sekarang jadi Ultima Horizon. Kota Lama ada NC Horizon. Banyak sih. Kalau kita bicara grup, kalau Apple to Apple-nya bintang 4 yang dekat sama saya, Novotel saya tetap bilang kompetitor, tapi tidak yang directly seperti itu. Kalau yang direct memang ada Grandika, karena terpaut cuma berapa meter dari saya. Gitu. Ada lagi, Dek Ren? Yes. Jadi head to headnya langsung bintang 4, yang bintang 3, Quest, Khas Semarang dulu Pesona, itu memang nggak apple to apple. Tapi cukup bersaing karena apa? Dia ngambil pasar market yang harganya di bawah saya. Terutama untuk ruang meeting. Nah, saya tadi bilang, Cantik itu ruang meetingnya kecil. Cuma kapasitas maksimal paling besar itu cuma 70 orang. Nyamannya 50 orang. Meeting apa coba sekarang? Rata-rata meeting 100 orang, 80 orang. Bahkan wisuda mintanya masih 500 orang, 1000 orang gitu. Jadi apple to apple-nya adalah lebih ke ruang meeting. Kalau kamar saya berani jamin kualitas sama manapun saya berani gitu. Ada lagi Dek Ren? Terima kasih. Oke, Mas Agil tadi mengenai OTA, kalau kami bilang online travel agent, pemasaran atau gimana tadi, saya kurang paham, sorry. Dalam satu kota? Yes. Ya, mungkin Epic Sale ya kalau Traveloka ya. Saya juga ikut Epic Sale, tapi saya jualnya tetap tinggi. Nah itu tadi saya bilang di awal, saya bukan jualan hotel murah, saya jualan hotel kualitas.
Teman-teman boleh cek Epic Sale tuh tanggal 31 Mei sampai 6 Juni kemarin. Tapi ini masih berlanjut kalau nggak salah Epic Sale. Saya lupa. Promonya ada lagi tiket.com itu promonya apa ya tadi ya? Ada beberapa. Jadi ketika ikut promo-promo itu, saya memang ada diskon, iya. Tapi harga tetap saya pasang tinggi. Karena apa? Saya bukan jualan hotel murah. Saya jualan hotel berkualitas. Gitu. Saya walaupun hotelnya mau jual sampai banting harga pun dulu teman-teman pasti pernah dapat, saya pernah dapat di Gumaya harga 200.000. Dulu bahasanya waktu itu waktu pandemi Bu, 200.000 di Gumaya. Saya langsung tak bayar itu 200.000. Itu promonya di online itu namanya flash sale. Teman-teman nggak ada yang tahu, jarang. Jadi di OT itu dinamis banget harganya. Sekarang harga dipasang 702, 30 menit lagi mungkin bisa berubah. Gitu. Dan kenyataan teman-teman nanti kantor Jundi Hotel itu ketika harus berganti harga itu pasti kita ngamati kompetitor lain. Strategi mereka banting harga atau naikin harga atau gimana? Karena ada hotel lain, salah satu contohnya Aston Inn, itu mereka pasang 1 juta sekian, tapi di web itu beda. Loh kok bisa beda, kenapa ya? Ya itu strategi. Teman-teman mau beli lewat online travel atau lewat webnya kami, silakan, karena dunia penjualan bebas mau dari mana aja. Gitu. Kayak Tokopedia, Lazada, banyak kan istilahnya market, apa kamar-kamar yang kita menjual itu kan banyak. Gitu. Mungkin ada mau disanggah lagi? Ada lagi teman-teman? Ayo silakan kalau ada lagi sambil menunggu Mas Roy. Kalau dilihat di Semarang itu kan saya nggak tahu jumlah total hotel di Semarang tuh sudah berapa ya, itu banyak banget ya. Banyak Bu. Kalau misalkan melihat dari Semarang yang notabene beda dengan Jakarta gitu ya, beda dengan Surabaya, beda dengan karakteristiknya dengan Jogja dan seterusnya. Kalau menurut Mas Roy sendiri di Semarang ini masih potensi untuk memperebutkan kue tadi ya, itu bagaimana sih sebenarnya kondisi sekarang? Karena kadang mungkin ya kalau teman-teman yang awam seperti Bu Berta awam di hotel gitu, kok ada lagi ya hotel, ada lagi di sini, ada lagi di depan, di dekat Elizabeth tuh ada lagi ya, nanti ada hotelnya Fatma juga. Itu yang bintang 5 itu Bu, iya, depannya Tonghin persis. Nah, menurut Mas Roy ini peta persaingan hotel dengan berbagai karakteristik bintang mulai dari 1 sampai atau non bintang sampai bintang 5 masih memukau enggak ya kalau dari sisi peta persaingan gitu. Silakan Mas Roy. Baik Bu Berta, jadi dengan semakin banyaknya hotel saya semakin senang Bu. Oh gitu. Ya, karena gini, tiap hotel punya karakternya mereka masing-masing, ya kan. Apa yang mereka tonjolkan, itu kita amati Bu. Secara nggak langsung saya pun juga pasti harus nyoba di hotel bintang tersebut yang baru. Karena apa? Ada yang bisa diadop nggak di sini? Terus nanti kita sesuaikan lagi. Misalnya makanan, kok sana favoritnya apa namanya? Pisang goreng ya? Kadang sepele loh. Kalau di tempat saya favoritnya itu gado-gadonya, keripik tempe aja itu favorit loh. Hotel lain ada nggak? Nah, kira-kira apa ya favoritnya? Nah, dari situ dengan semakin banyaknya hotel itu saya malah semakin seneng. Dan pembagian kue silakan. Akhirnya saya dapat, misalkan tadinya dari kue itu, kue pie ini saya dapatnya cuma 20%. Nanti akhirnya jadinya cuma 15%. Enggak masalah, market yang akan menentukan. Tapi strategi kita, apa yang kita bisa berikan ke mereka? Dengan membayar sekian, mereka nggak cuma-cuma. Contoh, sampai sekarang yang kami lakukan, teman-teman bisa misalkan menginapnya lebih dari 2 hari, free kopi. Itu Bu. Jadi hotel lain belum tentu, welcome drinknya ada enggak, kopi. Kopinya bisa milih loh, mau kopi cappuccino, mau apa, atau mocktail. Bukan koktail ya, kalau koktail nanti memabukkan, mocktail. Itu yang kami lakukan Bu. Jadi selalu kami, itulah hotel itu harus dinamis, dan semakin banyaknya hotel kami semakin suka Bu.
Itu justru tantangannya di situ. Kalau cuma sedikit dulu mungkin eranya di atasnya Bu Berta kali ya, masih adanya cuma Santika dulu, Geraha Santika, Ciputra, Grand Candi, Patra, belum sebanyak sekarang. Coba teman-teman lihat hotel-hotel lama, mereka tidak ada perubahan apa-apa ya, karena itu mereka tidak dinamis. Hotel banyak yang baru tumbuh karena apa? Kita ngikuti pasar, mintanya pasar itu apa sih, keinginannya pasar seperti apa. Ternyata sekarang trennya pebisnis itu enggak cuma pengen butuh tidur aja Bu, mereka nyaman, dilayani, enak, makanan enak, saya keluar sudah fresh. Itu coba di hotel ada nggak kasurnya mereknya Declan, semua king coil. Itu untuk salah satu untuk menunjang kenyamanan. Di hotel lain ada nggak guling? Kalau di tempat saya tuh ada barang seperti guling Bu, tapi itu bukan guling, itu hiasan. Itu salah satu keunggulannya kami, dan itu tamu-tamu suka, terutama yang cewek-cewek ya, ibu-ibu butuh pelukan, kalau mau tidur gak ada guling gitu kan. Biasanya kan peluknya bantal kan, kalau di hotel lain bantalnya mesti 4, yang 2 besar, 2 lagi agak kecil. Saya tengahnya itu ada guling, tapi itu cuma hiasan sebenarnya Bu, gitu. Hiasan suatu jadi ini ya, apanya, teman untuk tidur lebih nyenyak gitu ya. Nah itu silakan lo ya, ini Ibu sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya ya. Kemarin ini adik-adik kelas ini belajar yang namanya SBU, betul ya, Strategic Business Unit. Nah kalau melihat dari tempatnya Mas Roy ini, yang namanya Cantik Hotel itu juga member dengan yang namanya Tentrem, terus ada Sido Muncul sendiri, Kuno Kuni. Oh ya, nanti Mas Roy sebutin ya biar teman-teman juga tahu, mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum. Dalam satu perusahaan besar di keluarga besarnya Sido Muncul itu apa aja selain Kuno Kuni, ada Sabu Aus dan seterusnya. Nanti Mas Roy bisa menceritakan detailnya. Nah, yang terpikir oleh saya Mas Roy adalah apakah ada tuntutan, atau bukan tuntutan sih ya, tapi gambaran dari korporat terhadap Hotel Cantik gitu ya. Karena Hotel Cantik kan SBU, bagian dari payung besarnya, holdingnya dari Sido Muncul. Jadi itu perusahaan besarnya memang pakai nama Sido Muncul atau ada nama lain? Kalau holdingnya sendiri memang Sido Muncul Bu, Sido Muncul. tapi per unit anaknya ini punya masing-masing. Betul. Nah, Betul. nanti yang mungkin bisa Mas Roy sampaikan untuk bisa kita mendapatkan pencerahan itu adalah apakah ada, karena kalau di teori kita kemarin belajar ini ya, ada yang di question mark gitu, masih ingat ya, kemudian ada yang Casco, kemudian ada yang Star, ada yang Dog, masih ingat ya? Ingat dah, ayo, ingat dah, gambar-gambar itu loh ada 4 itu. Nah, kira-kira di dalam Cantik ini dari korporat itu berharap menjadi apa ya, bahwa Cantik ini diposisikan di dalam korporat ini sebagai katakanlah 3 besarnya grup, katakanlah 3 besarnya yang memiliki Sido Muncul, selain Tentrem, Sido Muncul, Cantik, atau gimana? Mungkin Mas Roy, sepemahaman Mas Roy di dalam perusahaan itu sendiri, Cantik ini diposisikan bagaimana di dalam perusahaan besarnya Sido Muncul? Itu ya, sambil nanti silakan kalau ada yang mau memberikan tanggapan boleh silakan. Oke, Silakan langsung Mas dulu ya Roy. Bu ya. Langsung dari Bu Berta nih, biar kita nggak lupa juga nih. Sebenarnya kalau dibicara kita itu bicara perusahaan holding itu induk dari perusahaan kami kan memang Sido Muncul Group. Sido Muncul jualan jamu, jualan tolak angin, jualan tolak-tolak yang lainnya, yang pengennya sih ada tolak miskin sih Bu. Iya kalau bisa itu. Terus hotel ini sendiri memang bergerak di unit sendiri. Kami itu tidak hanya Tentrem Bu, jadi ada Tentrem itu 2, Jogja sama Semarang. Cantik ini pionirnya bintang 4 Semarang. Ada lagi hotel 1 itu Candi Baru. Teman-teman pernah ke kedai kopi Oma? Black Canyon dulu. Nah itu hotel tua di situ, itu satu grup sama kami. Candi Baru biasanya nginep itu bule-bule Bu. Nah, di dalam satu holding yang besar ini, setiap unit punya kebijakan masing-masing Bu. Tidak ada campur tangan holding yang terlalu dalam, karena tiap unit ini punya strategi maupun punya
keputusan yang harus mereka ambil sendiri-sendiri. Contoh, saya dengan Tentrem. Tentrem jualannya harga 1 juta. Saya jualannya 500.000 misalnya. Terus, lu kenapa nggak disamain sama Tentrem? Bintang udah beda. Kebijakan di dalam, itu dalam artian pengambilan keputusan, baik itu pembelanjaan, apa semua itu beda. Jadi setiap unit tidak bisa sama, Bu. Punya kebijakan masing-masing dan nama PT-nya pun beda-beda. Jadi aturan yang bermain itu kami beda semua. Walaupun kami holdingnya banyak, anak perusahaan itu banyak, termasuk air mineral itu juga ada, Bu. Mereknya Snow. Kalau pernah teman-teman tahu, Snow tuh grupnya kami juga. Terus apa lagi ya? Kalau makanan dari Kuno Kuni dan sebagainya itu juga grup kami, mereka juga punya kebijakannya sendiri juga. Tapi tidak menutup kemungkinan dari unit yang lain ini ada yang bagus diambil, Bu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing unit. Tidak bisa disamakan. Contoh roti kukus. Roti kukusnya di Tentrem Semarang sama Jogja beda, Bu. Akhirnya yang bagus yang mana? Ya kami ambil yang Jogja. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Misalkan roti kukus ternyata Pelangi lebih enak. Masih satu grup sama kami ya? Enggak. Ya lebih baik saya mengutamakan yang satu grup saya, karena dalam suatu bisnis itu kenapa tidak muternya di dalam sendiri. Kan sekian persen, mungkin teman-teman yang udah terjun di usaha mungkin kan tahu, sekian persen itu kan lebih baik muter sendiri, sisanya kita cari dari luar. Seperti itu. Jadi kalau muternya cuma untuk kita sendiri aja, muter cuma di dalam tok, pusing kita biaya kosnya, karyawannya sekian banyak dan sebagainya, gitu sih, Bu. Artinya dalam grup besar itu, ini persis seperti yang kita pelajari di teori ya, bahwa SBU tuh harus bertanggung jawab sendiri. Jadi Betul. Canti ya tidak bisa apa ya Disamakan Tentrem sama itu enggak bisa. Polusinya beda-beda. Tapi di dalam korporat itu pasti juga punya pemahaman bahwa kenapa Canti lahir, kenapa Tentrem lahir, karena pasti di situ dari pihak korporat owner itu punya visi-visi yang Betul. yang memang dipasang di situ. Ada Kuno Kuni, ada Sabu Aus, ada Mang Engking juga, Mang Engking, ya banyak ya yang resto dan ada laundry juga, Bu, bisnisnya. Laundry juga. Laundry ya. juga ada. Jadi masing-masing unit punya kebijakannya masing-masing. Tapi saling menguntungkan untuk antar unit. Yes. Jadi Tidak saling ini ya. saling bantu, betul. Oke, ya. Tapi tidak mengganggu kebijakan. Yes. Karena masing-masing punya rules-nya sendiri-sendiri. Karena gitu. itu sifat SBU, jadi punya tanggung jawab sendiri, segmen sendiri, pesaingnya juga sendiri dan seterusnya, tapi tidak saling kanibal atau tidak Betul. saling melemahkan begitu. Gitu. Nah, silakan, yuk ada lagi silakan, mumpung ketemu untuk bisa memberikan tanggapan. Nanti setelah kita belajar secara teori dari persaingan ini, kita akan Mas Ra juga mungkin bercerita bagaimana waktu kuliah, bagaimana perjuangan untuk bisa bekerja dan seterusnya. Tapi setelah sesi ini ya, biar kita komplit karena waktu yang diberikan Mas Roy biar kita maksimal. Iya, dimaksimalkan. Gitu ya. Namanya ketemu adik kelas ya pasti harus memberikan ini. Teman-teman juga harus menjadi lebih semangat lagi. Oh, ini kakak kelas saya sudah bekerja, tentunya tidak semulus yang ceritanya pasti yang enak-enak, yang nggak enak nanti biar kalian tidak menjadi patah semangat. Ayo silakan yang mau memberikan tanggapan. Dunia hotel barangkali teman-teman malah ada bisnis tadi. Silakan Iren. Nanti setelah Iren ada lagi. Ayo silakan. Yuk. Lagi juga nggak apa-apa loh, Mas Agil atau Mbak Sisil siapa? mau tanya lagi atau yang lain. Oke. Agil, oke, Iren sama Agil. Yang lain boleh loh ya bertanya, mending kami sangat menyukai cinta ya. Siang Kak, saya mau bertanya lagi ya. Tadi kan kakaknya bilang kalau misalkan strategi dari hotel kakak itu mau jual yang namanya kualitas, betul ya? Tadi kan juga bahas makanya harganya nggak pernah turun-turun, mau buka di Agoda, di mana lain sebagainya. Tapi kayak yang tadi kakak bilang, bahkan hotel bintang 5 pun aja ada ya waktu di Agoda tuh yang turun harga, ada flash sale kayak gitu segala macam. Dan saya emang cek juga ada kayak hotel yang Surabaya tuh bintang 5, dia bahkan yang harganya biasa 1 juta jual harga 100.000.
Nah, tapi dengan strategi mau jual kualitas ini tuh bisa bertahan berapa lama sih? Kayak seberapa yakin kakak dengan strategi ini? Maksudnya kayak apa nggak lebih gampang kayak kalau orang-orang kan makanya sampai turun ke harga biar bisa mendatangkan pembeli lah, bahasanya seperti itu. Gitu pertanyaan. Terima kasih. Baik Pak, ini Pak atau Mas ya sebaiknya Pak? Mas ya, Mas. Oke, Mas. Jadi yang aku tanyain lagi ini kan, kita kan sebagai generasi muda kan atau udah melek teknologi gitu ya Pak ya, Mas. Nah, mungkin kan di dalam penerapan atau berkembangnya teknologi saat ini kan banyak sekali digitalisasi ya, seperti kayak Google Voice atau Alexa atau bahkan Siri gitu Pak. Jadi yang saya tanyakan adalah mungkin nggak sih digitalisasi itu diterapkan di dalam pelayanan hotel begitu Pak, Mas? Ya udah kita aja. Udah. Oke, saya tadi agak sempat cerita soal roti kukus ya. Karena pionir pertamanya hotel grup kami itu Tentrem Jogja, Bu. Teman-teman kalau ke Tentrem Jogja pasti nggak akan istilahnya kasarannya komplain yang aneh-aneh, karena itu tolak ukurnya kami juga Bu. Jadi semua makanan yang enak di sana itu diadop juga di Canti maupun Tentrem Semarang. Nah, saya bicara soal tadi Mbak Iren, untuk bicara kita jualan kualitas, berapa lama kita bisa bertahan gitu kan. Terus pertimbangan dari pembiayaan dan sebagai operasional dan sebagainya itu kan akan berujung di situ kan. Bagaimana bertahan, wong kita jual mahal terus, gaji karyawannya dan sebagainya. Nah, salah satu keuntungan kalau misalnya gini, kita punya usaha, holdingnya kuat nih, sama punya usaha yang nggak punya holding, kita pasti perlu memikirkan strategi gimana untuk bertahan. Salah satu contohnya, operational cost-nya kita 1 miliar misalnya, untuk gaji karyawan, listrik apa dan sebagainya itu 1 miliar. Nah, tapi untuk selama pandemi kemarin yang strategi kami tetapkan, kenapa sempat jualan murah? Iya, saya sempat jualan murah. Waktu pandemi itu room only, saya dulu nggak, sampai sebelum Canti, sebelum pandemi itu nggak pernah ada yang namanya jualan room only. Waktu pandemi itu jualan 450, itulah salah satu cara kami bisa bertahan. Kenapa kami tetap jual tinggi, yang lain sampai 200.000 sampai dan sebagainya? Itu kembali lagi karena backup kami juga kuat. Istilahnya kayak kita kuliah nih, mau beli motor, tapi kan kita harus kembaliin ke orang tua. Mah, Pah, aku nyoleh duit sih, aku pengen tuku motor tak nggo dodolan. Jadi kenapa itu untungnya holdingnya kuat? Karena apa? Kami saling subsidi. Tapi ketika tidak ada holding yang kuat, kita putar otak juga. Mau kita mem-PHK karyawan, karena di hotel tuh ceritanya tidak ada pegawai tetap. Di hotel tuh pegawai kontrak, di mana 1 tahun perpanjang, 1 tahun perpanjang lagi. Nah, salah satu strategi yang kami terapkan, baik itu hotel lain, kontrak karyawan yang mau habis kita selesaikan, tidak perpanjang dulu. Terus jualan murah. Dalam hal itu jualan murah kenapa? Itu untuk menutupi kos-kos biaya-biaya lain-lain, gaji, listrik dan sebagainya. Menghemat lagi, beberapa lantai kami close, AC nggak nyala dan sebagainya. Itu salah satu strateginya. Kalau di tempat kami, kenapa jualan kualitas terus? Iya, karena kami nggak mau nama Sido muncul jelek. Itu salah satu yang kami pertahankan. Karena apa? Wah Canti nggone sapa? Sido muncul. Kok hotelnya koyo ngene? Misalnya, Canti ketika kalian masuk, kok kotor ya? Cat-cat di jalan kok udah nggak bagus ya untuk petunjuk jalan orang, arah parkirnya kemana, kok nggak ada ya? Catnya wes ngelupas nguning, kok cantik kayak ini, bintang papat tenan apa ora iki? Kita berpikir sebagai owner, piye? Kalian untuk nutup itu piye? Kalian belum punya holding nih, tapi harus minimal kalian harus tetap ambil untung sedikit. Tapi kualitas tidak berubah. Karena apa? Kalian harus melihat karyawan mana yang harus kalian pertahankan, pekerjaannya bagus atau tidaknya.
Jadi strategi di dalam tuh banyak Bu. Kalau yang kami harus terapkan gitu toh Mbak Iren. Dari strategi untuk SDM orangnya, strategi penjualannya, strateginya. Tapi kalau dari segi penjualan, saya tetap jual mahal karena apa? Untuk nutupi itu. Saya nggak mau hotel ini jelek. Saya hotel ini harus tetap bagus. Walaupun belum tentu holding mau minjemin uang ya ke tempat kami, tapi kami harus survive. Jualan segitu, mau nggak mau ya silakan. Ibu sudah tahu kualitasnya kami. Kalau mau hotel yang murah banyak, Red Doors pun ada, ya kan? Silakan. Kami berbanding kualitas kok. Bapak Ibu kalau menginap di Red Doors dapatnya apa? Di tempat kami dapatnya apa? Itu. Sehingga image yang sudah dibuat oleh kami itu kualitas tidak hanya melulu mengenai properti, kualitas pelayanan dan kecepatan dan ketanggapannya kami. Telepon operator langsung angkat, butuhnya apa langsung kami antar. Coba di hotel lain ada enggak yang langsung cepat? Coba kalau dari luar kota. Dalam kota Semarang sekali-sekali staycation lah sama keluarga, rasain di Cantik sama di hotel lain. Kalian akan tahu. Nanti kalau jelek ngomong ke aku, kok tak urusnya timku. Ada lagi Mbak Iren? Nangkep mungkin yang dari saya jelaskan? Atau masih ada yang mau ganjel? Yes, jualan terakhir. Yes, karena penjualan murah itu kalian akan ada yang dikorbankan. Salah satunya maintenance. Itu. Kalau sampai kalian jualan harusnya standarnya 600.000, kalian jualan sampai 300.000, biaya maintenance-nya seberapa tinggi? Hotel tinggi loh. Kampus aja deh, ngecat ruangan ini ya Bu. Alat-alat ini maintenance-nya berapa kalau dihitung? Kenapa tiap tahun harga selalu naik dan sebagainya? Itu juga untuk coverage di situ juga. Kita harus tahu batas minimnya, kita harus ada untungnya untuk mengcover itu. Nah itu strategi yang harus kita tetapkan untuk mengcover di situ. Terus Mas Agil, digitalisasi di hotel. Mbak Irin masih ada yang ganjel enggak? Sudah, terima kasih. Oh, oke, terima kasih. Bro Agil, digitalisasi di hotel. Ada yang sudah nerapin, ada yang belum. Salah satu contohnya kalau di Semarang mana ya? Tentrem lah, grupnya kami. Mungkin bagi orang Semarang awam dimana ketika semua harus pencet tombol-tombol itu untuk menuju kemana. Hotel lain masih ada yang manual. Mau ke lantai sekian harus yang di dalam lift. Tentrem kan enggak. Kalian akses gini dulu atau gini udah langsung kemana. Digitalisasi paling gampang juga di Hotel Cantik adalah ketika mau akses kamar. Itu juga tinggal di tap. Sudah ke akses karena digitalisasi bukan di kartunya. Tapi ketika kita masukkan. Terus juga sistem di mana kalian pesan lewat Traveloka atau tiket.com atau mana. Langsung masuk di situ dan otomatis ngambil kuota di kamar itu. Misalnya hari ini tinggal 20 kamar. Kalian pesan 2 kamar dari Traveloka atau mana, itu udah keambil langsung. Itu digitalisasi yang langsung kami terapkan. Secara langsung belum. Kalau di hotel luar negeri sudah ada yang kalian check-in sendiri tanpa kami. Itu udah ada. Di Indonesia belum bisa. Karena SDM-nya kita banyak. Kalau diterapkan itu, mau demo seberapa banyak? Dan kesiapannya kita berapa persen? Dari internet, dari sebagainya itu, seberapa kuat kita? Kalau sudah kuat, why not? Digitalisasi kita tinggal sudah pesen sendiri, tinggal ngambil kunci, tap untuk akses kamarnya, selesai. Di luar negeri sudah ada sih, aku lupa negara mana udah pernah ada yang terapin. Udah ada. Berarti itu digitalisasi lebih ke pelayanan secara online gitu ya Pak ya? Iya. Daripada yang kayak produk digital langsung di hotel tersebut begitu? Betul, kalau digitalisasi produk di tempat kami itu masih belum. Salah satu contoh mungkin kalau di Tentrem Mall sudah ada digitalnya kan tinggal pencet aja udah keluar minuman itu kan. Kalau di tempat kami belum.
digitalisasi lebih ke produk belum. Kalau secara penjualan digitalisasi ya lewat online travel, salah satu contohnya itu digitalisasi. Dulu teman-teman, wah nggak zaman ke travel agent yang offline ya, masih zaman ini nggak sih ke Nusantara teman-teman yang sini? Nusantara terus oh udah nggak zaman ya Bu ya? Masih zaman ini nggak waktu sekolah deh, waktu SD SMP dulu mau kemana harus ke travel agent, booking kamar. Masih ada yang zaman ini nggak ya? Mungkin bapak-bapaknya teman-teman di sini ya. Saya dulu masih zaman ini juga sih. Berarti udah beda era sekali ya Bu ya. Sekarang kalian enak dimudahkan tinggal klik di sini. Kalau saya dulu pesen dulu harus ke travel agent offline. Kalau nggak telepon, minimal telepon. Saya mau booking kamar untuk hari ini dan sebagainya. Karena belum nerapin digitalisasi. Karena sekarang udah dalam satu handphone. Itu yang sudah dinamis. Nggak tahu nanti ketika teman-teman udah kerja seberapa dinamis lagi saya kurang tahu perkembangannya. Begitu sih Bu Berta. Mas Agil masih mau Cukup Pak. cukup? Mas, Oke, iya. terima kasih. Semakin tinggi. Yang penting fisiknya ada gitu Bu. Jangan cuma pesan. Iya. Nah, silakan lo ya kalau masih ada yang mau ditanyakan. Waktu tempo hari saya ngobrol dengan Mas Roy itu, Mas Roy juga cerita bahwa nanti bisa diceritakan Mas Roy. Ya. Ada kategori pasar, customer ya. Ada yang melayani korporat pemerintahan, Yes. ada yang melayani swasta atau mungkin perkantoran dan seterusnya. Nah, itu Ya. mungkin bisa diceritakan Mas Roy agar ini adik-adik kelas punya gambaran. Ternyata dalam perhotelan pun itu ada kategori kelompok segmen yang memang tuh berbeda karakteristiknya. Betul. Oh, nek melayani pemerintahan dengan Harus melayani bagaimana? dengan pelanggan kantor apa ya, beda swasta atau gimana? Silahkan Betul. diceritakan Mas. Oke. Nah, teman-teman di dunia kuliah mungkin nggak tahu ya. Cuma taunya teman-teman di sini habis kuliah ngapain? Pulang, dolan, nongkrong, ngopi, ning di. Biasanya di mana? Sekalian jualan ya Bu. Kalau mau nongkrong ganteng di tempat saya tuh ada 27.500. Beli kopi dapat roti kukus. Dari mau pagi, sore, siang, malam silahkan. Itu di lobi. Maaf ya Bu sambil jualan. Tetap jiwa salesnya keluar ya Bu. Sebelah ini udah mau mikir wah ini. Iya, itu beli kopi dapat roti kukus. Di hotel lain enggak ada. Kayak gitu. Nah, bagaimana ya pelayanan terhadap pemerintahan, corporate ataupun travel agent? Nah, di hotel itu kami terbagi beberapa segmen. Jadi secara inti government, corporate dan travel agent. Dan treatmentnya mereka beda-beda. Kalau pemerintahan kita harus banyak ngobrol. Halo, misalkan contoh nih. Siang Bu Berta, wah hari ini cantik banget Bu. Dari mana? Tadi udah makan siang di mana? Atau kita nanti sore kemana ya Bu? Ya. Sama pemerintahan gitu. Kalau corporate, Bu, pesanan yang kemarin jadi nggak Bu? Atau gimana nih, ada meeting nggak hari ini? Pas Ibu bilang nggak ada, dan oh ya udah. Nanti kalau udah ada itu tolong kabarikan saya ya Bu. Itu corporate, langsung on point. Tapi kalau pemerintahan, dari kita mau ke Jakarta harus lewat Bandung dulu, Cilacap, muter mana lagi, tapi berujung pada eksekusi. Ketika sama travel agent beda lagi Bu. Sis, bro, yo ngopi ning kene ya. Udah ngobrol. Pi, wingi grupmu sing nggo bis ning Bali wingi pi. Aku mbok kei grupmu siji loro ben hotelku rame. Itu sama travel agent. Itu yang offline. Travel agent online beda lagi treatmentnya. Karena mereka yang butuh kita, bukan kami yang butuh mereka. Karena apa? Kami butuhnya untuk dibantu dipasarkan. Dengan mereka, aku ora duwe aset kok, aku nggak punya produk. Aku ngedol ke nggonmu, aku kayak komisi sekian. Jadi online travel agent itu sama kayak offline travel agent. Kalau offline dulu dia udah ngambil untung dari harga langsung. Sedangkan ini juga ada ambil untung juga, tapi hitungannya beda. Treatmentnya, mereka yang treatment hotel. Ki, aku ono promo iki ki, gelem ra melu. Lah wis
Gini sih kita ngobrol sih. Kalau sama online travel langsung on point, tapi hal-halnya tuh tidak terlalu banyak. Itu treatmentnya kayak gitu sih Bu. Kita juga harus lihat nih karakter orangnya gimana. Kalau teman-teman di Indonesia Sales pasti akan tahu, sering ketemu orang, mungkin kalau ikut kuliah SDM itu nanti juga mempelajari karakter orang masing-masing. Kalau saya baru belajar di sales itu ya lumayan sebentar sih Bu, tapi kalian ilmunya pasti akan lebih banyak. Di lapangan beda banget. Tapi kuliah sangat membantu sih Bu. Paling nggak dasarnya tahu misalnya. Kuliah sangat membantu, catat Iya. ya. Kuliah sangat membantu dan bagaimana kemampuan di dalam komunikasi, ya toh Mas Roy, Iya. bagaimana meyakinkan calon Pembeli calon dan tamu, sebagainya. calon pembeli, apalagi ini menawarkan suatu penawaran untuk korporat, untuk government, tidak mudah ya. Tidak mudah. Dan itu harus ada kemampuan khusus. Betul. Nah, sekarang tiba saatnya, kalau tadi membahas tentang persaingan, sekarang boleh loh bertanya-tanya dinamika pada saat kuliah, kemudian mencari kerja, kemudian berorganisasi dan seterusnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Monggo. Mas Roy gimana, enak sekolah atau enak kerja? Jose, rasa Oh, soalnya dia punya jawaban, aku kok kangen sekolah ya Bu ya, jadi enggak usah di itu. Tapi teman-teman nanti bisa cerita, besok next itu aku tuh tantangannya kayak apa ya Mas Roy? Ingat ya, Mas Roy ini mulai kerja tahun 2015, masih kuliah udah mulai kerja. Dan dia aktivis nih makanya waktu ibu mencari siapa ya alumni, saya terus terbayang ketoke Roy dulu udah kerja terus dan sekarang sampailah hari ini di sini. Nah silakan bisa berdinamika, bertanya mas ketoke kok gawean angel ya Mas, so aku dadi apa ya Mas, atau gimana proses untuk bisa bekerja dan seterusnya. Silakan, atau saya wakili dulu Mas, gimana keseimbangan ketika harus kuliah kemudian juga harus banyak berorganisasi ya. Silakan nanti untuk bekerja gimana dampaknya. Wah, kalau itu panjang cerita tuh Bu. Saya 2000 tahun berapa itu ya? Teman-teman mungkin kemarin sempat tahu pemilihan Denok Kenang. Koko Cici, tahu Koko Cici ataupun Abang None dan sebagainya, tahu? Lah saya salah satu Denok Kenang Kota Semarang 2011. Dulu cukup sulit untuk bagi kuliah Bu, sampai direwangi saya cuti. Karena dulu bagi aktivitasnya cukup susah banget. Dan saya juga, teman-teman tahu UKM Dian Venata, jurnalisnya di ekonomi. Saya dulu salah satu tim yang ikut membangkitkan Dian Venata kembali. Dulu sudah vakum sekian tahun, dulu tuh sebelum saya bentuknya tuh kayak makalah. Jadi Dian Venata tuh bentuknya kayak makalah. Terus saya ngeprint sendiri itu saya berkorban banyak sih waktu. Terus intinya saya waktu kuliah juga ikut organisasi, ikut kuliah juga. Terus juga waktu di terakhir masa akhir itu saya kerja sambil skripsi, direwangi ganti judul Bu. Ya loro hati sih sebenarnya ganti judul tuh mulai dari awal. Terus tapi saya tetap semangat karena apa? Ini tanggung jawab orang tua saya sampai kuliah selesai. Setelah itu kalian putuskan sendiri kalian mau kemana. Saya waktu itu setelah akhirnya lulus saya juga keluar dari kerjaan karena memilih salah satu, nggak bisa semua in charge. Karena kantor dan kuliah harus seimbang, harus saya korbankan salah satu dulu untuk menjemput yang lebih besar. Nah setelah saya keluar, skripsi saya selesai, akhirnya lulus di 2015, termasuk mahasiswa abadi 7 tahun kuliah, tapi akhirnya dikejar, disemangati semua. Salah satunya juga Bu Berta nyemangati juga waktu itu, ayo udah lulus, diselip adik kelasmu. Iya Bu, saya akhirnya lulus. Terus saya kerja pertama setelah lulus itu di Bank Danamon. Terus bekerja nggak lama saya keluar, ternyata bank itu nggak asik buat saya ya, karena masuk pagi pulang malam. Dinamikanya wah ngeri Bu, karena bank kita jualan produknya nggak ada, karena kita jualan kepercayaan. Mau nabung di tempat saya, nah terus aku mbok kayak bunga piro, aku mau deposito nengene bunganya piro, karena nanti kalian kan kerja kan tahu dinamika di sebuah perusahaan bank itu gimana. Terus saya berjalan, mulai bekerja di Hotel Grand Candi, itu awal hotel saya bekerja.
dinamikanya kok beda banget ya. Saya masuk pagi, sore masih bisa pulang, masih bisa melihat matahari. Terus sampai sekarang. Jadi dinamika bekerja itu cukup asik sih sebenarnya, Bu. Tantangannya banyak. Tiap pindah properti tantangannya beda. Tiap pindah perusahaan pasti beda. Tiap ketemu customer itu beda. Sehingga nanti waktu sih yang akan mendewasakan kita, kata lagu gitu ya, Bu ya. Gitu. Jadi teman-teman di sini saya harap nggak cuma melulu kuliah pulang dolan. Saya dulu soalnya gitu, Bu, kuliah pulang dolan. Jujur saya dulu salah satu mahasiswa yang sering titip absen tiap kuliah. Yang kuliah cuma tas atau buku saya. Itu kalau sekarang kan nggak bisa ya, Bu ya. Sekarang kan harus absen online ya. Dulu masih bisa. Jadi waktu di absen ditanya satu-satu siapa, salah satu orang mewakili 3 nama. Dosen udah hafal. Kalau nggak kondangan ya. Dulu kayak gitu. Tapi secara berlambat akhirnya kesini rugi dulu nggak ikut kuliah. Karena apa? Materi dasar untuk pengembangan pemikiran kita di dalam dunia kerja. Salah satu contohnya misalkan dalam hal ini manajemen pemasaran di strategi, Bu ya, ini yang kita bicara. Itu tidak hanya penerapan di hotel, nanti entah kalian kerja dimanapun atau kalian punya usaha apapun, misalkan jualan roti, jualan nasi bakar aja deh, kalian harus punya strategi. Indomaret, Alfamart jejer, mereka bisa jualan dan laris, kenapa kalian enggak? Saya pengen di sini teman-teman setelah lulus dari kuliah Unika enggak jadi orang yang biasa-biasa aja dan enggak cuma pintar secara akademik. Saya enggak mau, saya enggak butuh kalian IPK tinggi 4,0 tapi nggak bisa kerja. 4,0 bisa kerja, speaknya bagus, why not? Kalian bisa punya posisi dalam kerjaan. Rata-rata yang cuma kuliah tok dan dia nggak aktif, nggak sering speak up aktivitasnya gitu-gitu aja, rata-rata nggak jadi. Teman saya banyak soalnya IPK 3,8, Bu, 4,0, sekarang kerjanya biasa aja. Banyak. Kampus Unika bukan pencetak seperti itu. Kampus Unika menciptakan teman-teman yang jujur, berani, aktif, selalu berinovasi. Karena Unika cukup diperhitungkan di luar. Jujur. Kalian sama Udinus lebih diperhitungkan kalian dalam dunia kerjaan lo ya. Banyak yang kerja di Indofood, angkatan saya banyak. Banyak yang di BCA jadi marketing, banyak. Gitu. Dinamikanya cukup. Nah, kalau organisasi saya banyak, Bu, sampai sekarang juga saya masih ikut. Salah satu contohnya adalah dulu dari Dian Venata bangkitin lagi. Tantangannya adalah dimodali dari kampus dulu cuma uang kemahasiswaan Dian Venata itu 800.000 untuk 3 kegiatan saya bikin. Tanpa kami tombok, Bu, kami bisa. Terus akhirnya saya dipercaya ikut senat fakultas, yaitu jalan. Terus kemudian sampai sekarang saya masih aktif. Nanti kalau teman-teman udah jadi pengusaha, ikutlah HIPMI, ikutlah Kadin, ikutlah organisasi sebanyak mungkin atau Rotary apa dan sebagainya. Karena di situ kalian banyak peluang. Kalian mau cari kerjaan bisa. Kalian mau cari supplier baru dalam usahanya kalian bisa. Kalian mau cari apapun di situ ada. Jadi nggak cuma kuliah pulang tok, kuliah dolan tok, dolan cari peluang. Saya selalu gitu sih, Bu. Misalkan kumpul di cacah P, ono garapan apa ki? Enggak garap apa, misalkan aku cek garap aspal di gang di perumahan ini. Mbak, aku melu. Aku tak nyuplai pasir wis. Kalian bingung tuh, aku ora ono modal tekan di kerjasama. Lah, salah satu Unika yang dari dulu zamannya saya masih ingat sampai sekarang tuh, Unika mencetak orang-orang yang bisa berwirausaha. Berwirausaha tidak harus memiliki usaha sendiri ya, tapi kalian bisa survive sampai bagaimanapun, itu ada peluang kalian ambil. Itu yang saya selalu ingat, Bu. Dulu saya sempat nggak kerja, jualan jamur. Teman-teman kalau jamur crispy, saya jualan jamurnya itu. Sampai
Saya nggak harus ke supplier, nggak rawat, tukang sayur datang sendiri ke rumah. Saya nggak marketingan padahal, datang sendiri ke rumah. Saya beli 10, saya beli ini. Saya jual waktu itu 5.000 kalau nggak salah. Satu plastik isi 3 tapi yang besar-besar. Kan mereka potong sendiri nanti. Laku, pede aja jualan gitu. Jadi kalian harus berani dan nggak boleh malu ketika mau melangkah. Jangan gengsi. Mau ngelakuin apa? Jangan gengsi. Asalkan kalian jelas, ukurannya jelas ya. Kita mau melangkah sana, tujuan yang kita capai jelas ya. Jangan asal tabrak we, berarti kalian mau kemana nggak jelas. Saya mau ke Jakarta, saya harus naik ini, yang cepat ini nih. Ada plan A, B, C, D. Jadi ketika nanti di dalam perusahaan kalian bekerja, dinamika politiknya kalian akan tahu. Oh ini perusahaan pengen saya begini, saya harus ke sana dengan cara ini. Itu yang dialami ketika kalian kuliah, materi dasar dapat, berorganisasi kalian tahu cara orang bermain politiknya, bermain strategi dalam mempertahankan opini, mempertahankan pemikiran dan sebagainya. Itu poinnya, Bu. Jadi kita harus aktif. Organisasi tidak harus di kampus kok. Di luar banyak organisasi yang ikut, tapi yang positif ya. Ojo melu FPI ataupun apa ya, situlah ormas-ormas yang nggak jelas. Ada yang ikut Pemuda Pancasila nggak di sini? Nggak ada. Pemuda Pancasila tuh nggak jelek kok. Kita lihat orang-orangnya dulu. Jadi ketika kita masuk organisasi, kita jangan jegur dulu. Kita lihat permukaannya dulu, kenal sama mereka seperti apa. Dan organisasi ini arahnya mau kemana? Itu yang akan membuka pola pikir kalian. Akan bergerak seperti apa. Saya sekarang masih ikut aktif, tapi sudah nggak terlalu aktif banget. Di organisasi JCI, itu semacam kayak HIPMI Kadin. Itu juga ada mahasiswanya juga, ada pekerjanya, macam-macam, pengusaha pun ada. Itu yang membuka saya bahwa, oh, teman-teman owner tuh gaya hidupnya begini, visi misinya mereka pengennya apa, organisasi ini pengen begini, yang diucapkan beda, singkat tapi ngena langsung. Teman-teman pekerja begini, ya kalian akan tahu, kalian bisa menempatkan diri ketika kalian mau jualan, ketemu sama ini owner, ketemu sama orang biasa, kalian di marketing positioning ya Bu ya kalau nggak salah ya, gitu. Ilmu dasar kepake. Jadi kuliah jangan sampai cabut. Saya nyesel sih Bu, dulu sering cabut gitu sih. Itu. Ada teman-teman mau ngomong boleh loh. Silakan lo ya, ini silakan untuk bisa berdinamika. Bedanya Mas Roy sama kalian tuh hanya satu, waktu kuliah tidak ada pandemi. Orang ono kuliah tuh nganggo masker. Dan kelas kita itu begitu padat, maksudnya jaraknya padat, tuh ini apa namanya ya, itu yang membedakan. Jadi tantangannya kayaknya semakin tinggi ya untuk sekarang, terus digitalisasi tadi, kemudian ke depan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin. Nah itu yang memang kita harus banyak berubah. Mas Roy, kita itu sekarang di Unika sedang mengembangkan, atau ini kan ada SLM ya, Studio Pranuta Learning Model, di mana praktisi juga dari alumni itu bisa dihadirkan. Yang kita ingin kembangkan adalah tadi yang disampaikan Mas Roy, bahwa menghadapi owner dia punya visi, menghadapi pekerja dia beda, untuk kita cara berbicara dan seterusnya. Nah, ada istilah yang mungkin nggak tahu Mas Roy dulu udah pernah mendengar belum? KKVPT, kritis, kreatif, visioner, peduli dan tangguh. Jadi itu yang sekarang semua kegiatan kemahasiswaan dan juga apapun itu termasuk di kelas, yaitu KKVPT, kritis, kreatif, visioner, jadi satu kesatuan. Kritis penting, tapi kalau nggak punya visi, nah itu ini kreatif harus jadi satu dengan yang namanya visi. Kritis, kreatif, visioner, kemudian peduli. Sesama sekitar. Punya jiwa sosial, punya empati, punya hal-hal yang bisa untuk sesama. Dan tangguh. Nah itu Mas Roy yang kita pengen adik-adik kelas kita ya, karena mereka mengalami yang namanya kuliah di depan layar.
dan layarnya diam, dan hanya muncul nama, ditinggal ngapa dan seterusnya. Tapi ini adalah saatnya move on. Saya bilang ke adik-adik kelas ini, saatnya move on, saatnya untuk bisa bersama-sama. Yuk kita sudahi yang namanya pandemi ini, kita jadikan berdampingan ya, terus kita bersama-sama. Betul. Nggak mudah loh membuat mereka untuk bisa bergerak full offline gitu ya. Nah ini, tapi nanti ke depannya akan semakin banyak untuk ke situ, Mas Ray. Saya alami juga sih Bu, ketika meeting online bingung saya. Karena kita ada beberapa hal dalam pekerjaan yang disampaikan ketika online, ketika face to face itu beda Bu. Jadi ketika face to face misalkan kita jalan hari ini cuma 60 Pak, tapi karena kondisi di lapangan begini, jadi customer pun daya beli sekarang turun. Ketika ketemu gini enak, tapi ketika di online, Pak harga kami bisa jual cuma 60 nih hari ini. Lah kenapa? Loh masa nggak bisa? Kan masih ada online dan sebagainya. Pak tapi cara pendekatannya beda. Kita ketika ngomong eye contact itu lebih berasa daripada cuma di online cuma lihat kan, kalian lihat tembok kan, ngomong sama tembok kalau di online. Tapi kalau face to face gini lebih enak. Kalian tahu orang ini mau pengenannya apa, terus ke arah mana, terus kita harus gimana, itu lebih enak. Jadi sekarang kalian harus bangkit lagi karena tidak enak di zona nyaman di mana online terus Bu. Tidak enak. Bangkit. Ya. Ke depan soalnya semangat masih. Ya. Jadi kita sudah mulai full offline untuk di kegiatan semuanya. Kan bisa nongkrong atau naik offline. Oh, Iya, secara kuliah. nongkrongnya tetap. Iya. Nongkrongnya tetap. Tapi ketika kuliah, Betul. Ya. Kalau saya lebih seneng kuliah offline soalnya. Bar kuliah Di nongkrong mall sih tetep, mana. nonton tetap, nongkrong di kafe tetap, kuliahnya kok saya. Tapi beda Bu. Kalau nongkrongnya di kampus beda, ya kan? Beda ya. Beda. Itu. Masih ada lagi, silahkan yang mau bertanya kepada Mas Roy, baik terhadap materi ataupun terhadap dinamika ketika berproses menjadi mahasiswa kemudian lulus masuk dunia kerja. Silahkan kalau ada yang masih ditanggapi, yuk Mas Ya, Akil, Mas Akil. silahkan. Tentang perhotelan gitu, Mas sebenarnya tuh kalau kerja di hotel, kalau udah tua tuh apakah masih dipakai atau enggak? Maksudnya saya tuh sering dengar kalau misal kerja di hotel tuh kalau udah tua nggak dipakai, maksudnya digantikan oleh generasi baru atau gimana gitu. Oke, terima kasih. Wah, usianya berapa yang kira-kira yang tuanya itu? Di hotel rata-rata masih sampai usia 55 masih ada. Nah, tergantung divisinya apa. Di hotel itu ada banyak divisi. Saya di divisi sales marketing. Ada namanya housekeeping, kalau teman-teman kamar yang nata kamar itu divisi housekeeping. Itu mencakup untuk public area, kebersihan semua hotel itu di divisi housekeeping. Kemudian ada F&B produk dan F&B service. Produk itu yang masak, tim dapur. Service itu pelayan, waiters dan sebagainya itu di service. Terus ada front office ketika kalian check in, bellboy dan sebagainya itu divisi front office. Nah, usia tua rata-rata itu mengisi sampai ke level GM. Dinamikanya. Rata-rata teman-teman lulus SMA itu mereka start banyak dari bellboy Bu. Kalian jangan salah, lulus SMA itu udah jadi bellboy. Saya ada teman di salah satu hotel itu beliau dari SMA berangkat langsung jadi bellboy, sekarang sudah jadi GM. Lulusan SMA. Kalian lulusan S1 loh. Kalah masa. Silakan gitu tuh. Ada teman saya yang lulusan SMA jadi owner. Itu ya ada. Dia punya usaha kacamata sampai sekarang. Jadi kalau ketika kita bekerja itu ada aturan undang-undang yang mengatur batas maksimal usia kerja. Kalau saya jelaskan di sini bukan kapasitas saya, soalnya itu urusannya sama dinas tenaga kerja. Dan itu kalau di perusahaan itu bagian dari part of HRD. Itu. Memang ada yang usia sampai segitu tuh beliau kerjanya itu tidak terlalu berat. Salah satu contoh yang di public area
itu nyapu, terus guntingin pohon-pohon taman, nata taman. Rata-ratanya sudah usia lanjut dalam artian 40 ke atas di situ. Untuk yang departemen yang lain. Kalau di tempat sales marketing itu rata-rata sudah di posisi DOS, Director of Sales Marketing, ataupun SSM Senior Sales Marketing, ataupun sudah jadi GM. Itu rata-rata 40 ke atas. Karena mereka dinamikanya pindah, dipercaya di sana naik posisi, akhirnya endingnya ke GM. Ada juga yang endingnya sampai ke CEO, Pak Andi Davam. Itu sudah usia 40 lebih itu, jadi CEO-nya Davam. Jadi di hotel tuh dinamikanya lebih dinamis, Bu. Itu, gitu Mas Agil. Ada yang mau diunggah lagi nggak apa-apa sih? Apa? Langsung ngomong aja nggak apa-apa. Oke, ketika kita dunia kerja memang itu sih Bu. Ini gawean koncoku, kenal koncoku, dulurku, biasanya kan kayak gitu kan rata-rata. Saya dulu melangkah karir kerja pertama itu di Goodfellas Resto sebelum sekarang Kukut tutup. Goodfellas tahu kan teman-teman? Tutup 2021 ya kalau nggak salah ya. 2020 akhir apa itu kan dia pandemi, terus akhirnya bangkrut kan. Sekarang jadi kantornya Mas Revano Satria, kantor arsitek. Saya berawal waktu itu semester akhir, saya di situ jadi Markom, Marketing and Communication, PR kasarannya. Gampangnya gitu PR, terus saya keluar, terus di Danamon itu saya jadi CS, Customer Service. Ngurusi kalian buka rekening, ngurusi kalian mau apalah itu. Saya di CS, terus dipromosi di marketing. Dipromosi di marketing karena atasan saya tahu lingkungan saya seberapa. Karena saya dekat juga Bu sama alumni sini, wali kota kita. Saya itu juga dekat sama beliau. Nah, dari situlah beliau tahu lingkungannya saya siapa saja dan sebagainya, itu dipromosi ke marketing. Tapi kok passion saya nggak enak di situ. Saya pindah ke hotel. Di hotel itu rata-rata di bidang sales itu yang diincar semua orang. Jadi ketika kalian masuk sales di hotel, itu kalian udah poinnya udah tinggi. Walaupun sales eksekutif. Saya waktu itu di sales eksekutif di Grand Candi 6 bulan. Terus saya ditarik temen ke Gates Hotel di Mataram, Dago. Waktu itu saya juga masih sales eksekutif. Terus selama hampir 2 tahunan, terus saya sempat keluar. Terus saya ditarik lagi, dipercaya jadi sales manager. Jadi reward ketika kita bisa achieve jadi manager itu memang nggak mudah. Karena apa? Dilihat dari penjualannya kita terhadap tamu seperti apa. Kalau di hotel ya, terus kita sama atasan sama itu sebagainya, yaitu dinamika di kerjaan kayak itu banyak. Yang jelas pencapaian kalian sampai seberapa bisa sampai manajer, karena semakin tinggi goals yang harus dicapai sekarang semakin tinggi. Targetnya kalian misalkan kalau kuliah kan targetnya sekian tahun lulus dengan IPK sekian selesai. Di kerjaan kalau saya di hotel misalkan dalam 1 bulan revenue misalkan harus 1 M secara global, tapi di breakdown lagi kamar harus sekian 500 juta misalnya, terus nanti ada event yang lain apa berapa. Tiap sales punya target masing-masing. Kalau tadi bibir enak kuliah apa kerja, sebenarnya enak semua Bu. Kalau kerja itu kuliah dibayar, kalau kuliah nggak dibayar, kita bayar. Karena di sini kalian dapat materi dasar, silakan diaplikasikan di dunia kerja ataupun di usahanya kalian sendiri yang kalian punya usaha. Itu. Ada lagi Mas Agil? Karena usia tua tetap produktif di hotel masih banyak kok. Ya, gitu. Baik, terima kasih Mas Roy. Jadi memang usia itu tidak bisa kita kita stop lah. Maksudnya ya udah usia itu berjalan. Hanya masalahnya Agil, bagaimana kita memanfaatkan sebelum tua, harus sudah punya posisi. Siap begitu ya. Tua itu pasti. Nah, bagaimana nasib kita di masa tua nanti seperti apa tergantung dari effort kita ya. Itu yang teman-teman harus sadari.
Mas Roy, saya tahu persis waktu kuliah ya. Udah rapi kayak gini, ini orangnya rapi ini kayak gini ya. Makanya dulu jadi apa sih? Kenangnya itu. Kenang ya. Itu apa itu yang denok kenang. Kenang. Ya sangat aktif dalam kelas, sangat aktif dalam organisasi. Jadi betul sekali jangan hanya mengejar IP, K. Jangan mengejar itu toh ya. Tapi betul-betul harus seimbang. Ya, itu yang harus senang kuliah atau senang kerja. Senang semua sesuai masanya. Nah, Iya. gitu ya. Jangan ketika nanti kerja tak balik kuliah wae lah katanya enak tanpa beban tanggung jawab, padahal juga enggak ya. Enggak Ya. juga sih, Bu. Ya, beban tanggung jawab itu memang menjadi sesuatu yang menyenangkan kok ya. Betul. Orang kalau tidak ada beban itu malah kita bangun tidur main ngopo, malah tidak punya target kan. Itu menjadi pemantik kita semua. Terima kasih. Ini waktunya sudah 3:30. Terima kasih Mas Ya, Roy. Beri sama-sama. tepuk tangan untuk Mas Roy. Terima kasih. Ini luar biasa loh, waktunya begitu susah untuk dicari dan harus menyempatkan untuk kalian semua. Karena cinta sama Unika, betul ya? Betul, Bu. Karena juga ingin adik kelas itu selalu semangat dan ingat bahwa nama Unika itu menjadi sesuatu yang baik adanya. Terima kasih, kita mau foto bersama. Bagaimana posisinya ya? Agak merapat Boleh. aja, kita di belakang mereka aja. Boleh. Agak merapat duduknya begitu ya, biar kelihatan satu frame ya.